Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'illah hidayatan lana. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sabda Rasulullah, man shalla ala hina yusabbiha asran wa hina yumsiya asran adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Siapa yang mau berselawat kepadaku 10 kali pagi dan 10 kali di sore hari, dijamin mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya rafi'a sya'ni wad-daraji utfatayyaji ratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Judul bahasan kita pada sore hari ini adalah bid'ah wajib. Apa itu bid'ah wajib? Misalnya di Kabupaten Kampar yang ada ternak di sana hanya kerbau, maka orang di sana, di sebagian di Medan, Sumatera Barat, di Riau, khususnya Kabupaten Kampar dan Kabupaten Singingi, itu yang banyak adalah kerbau. Jadi bolehkah dia mengorbankan kerbau? Boleh, bahkan wajib dia menggunakan kerbau. Karena kalau dia menggunakan yang lain, masyarakat di sana tidak familiar dengan sapi atau hewan-hewan yang lain yang akrab di dalam makanan mereka, dalam keluarga mereka itu hanyalah daging kerbau. Dan daging kerbau ini lebih padat dibandingkan dengan daging sapi yang pada umumnya, kecuali sapi yang diternak khusus seperti yang dari Lampung itu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, jadi rupanya ada bid'ah yang wajib seperti yang disebut oleh ulama terkenal yang disebut dengan Sultanul Ulama Izzuddin, Imam Izzuddin menyatakan ada bid'ah itu yang wajib, ada yang sunat, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram, sesuai dengan pembagian hukum di dalam Islam. Nah, kalau yang bid'ah yang wajibnya apa itu? Berkorban di tempat itu yang hanya ada kerbau, wajib dia menggunakan kerbau untuk korbannya. Dan kemudian di tempat itu orang berbahasa Melayu atau bahasa Indonesia, wajib khutbah Jumat di dalam memakai bahasa Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wajib menggunakan bahasa Indonesia. Itu namanya bid'ah wajib. Bagaimana Pak Sukron Makmun? Tidak bisa kita rubah. Nah, kalau tidak ditentukan tempat wajib, itu adalah hak kita. Ya. Nah, maka yang berkata bid'ah itu bagus, bukan Sukron Makmun dong. Sayyidina Umar. Sekarang kita lihat kapasitas Sayyidina Umar itu kira-kira dengan ilmu kita sejauh mana. Masya Allah. Tentu Mana tinggi beliau ilmu yang Al-Bani daripada Rasulullah. ilmu Umar. Beliau yang lebih paham Al-Quran. Al-Quran bahasa dia, bukan bahasanya Sukron Makmun. Iya. Mungkin kalau Sukron Makmun memahami ayat mungkin ada bisa salah. Iya. Mana yang tinggi ilmunya Nasruddin Al-Albani dengan Umar bin Khattab? Mana yang tinggi ilmunya bin Baz dengan Utsman bin Affan yang membuat hari Jumatnya azan 2 kali? Mana yang hebat dengan ilmu Umar bin Khattab yang berbuat bid'ah yang namanya Dewan Administrasi, kantor administrasi penggajian pegawai, yang itu tidak ada pada masa Rasulullah. Jadi diadakan
yang diadakan itu bid'ah, tapi bid'ah yang wajib. Kalau tidak ada administrasi Dewan itu, maka semrautlah bidang administrasi perkantoran atau pelayanan masyarakat di dalam Islam. Sehingga Umar bin Khattab saking bid'ahnya, beliau diberi gelar dengan the founding father administration of Islam atau in Islam. The founding father administration. Umar bin Khattab diberi gelar dengan bapak administrasi Islam. Sehingga di dalam 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia itu sebenarnya Nabi Muhammad SAW, kemudian Isaac Newton, kemudian Umar bin Khattab, kemudian baru Thomas Alva Edison sebagainya. Orang yang paling besar pengaruhnya di dunia. Allahu Akbar, bid'ah wajib rupanya ada juga. Nah, kita dengarkan Pak Syukran Mamun Kiai Haji yang umurnya hampir 100 tahun. Masya Allah. Karena bukan bahasa saya, tapi kalau para sahabat, di samping dia sudah menguasai sunnah Rasulullah, dia bahasa Quran, bahasa dia. Iya. Iya kan? Nah, Sayyidina Umar berkata, nikmatil bid'ah hadhihi. Lalu Imam Syafi'i, memperkuat dari perkataan Sayyidina Umar. Apa kata Imam Syafi'i? Nikmatil al-bid'atu bid'atani. Bid'atul mahmudah wa bid'atul madmumah. Ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang tercela. Ini Imam Syafi'i. Kemudian masih memberikan kaidah. Mana bid'ah yang terpuji? Ma yuwafiqul Qur'an was sunnah. Ma yuwafiqul kitab was sunnah. Jadi semua bid'ah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sesuai dengan sunnah itu terpuji. Nah, itu dia. Jadi yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah namanya bid'ah mahmudah. Yang bertentangan dengan Al-Quran namanya bid'ah mazmumah. Apa misalnya yang bertentangan dengan Al-Quran? Itu tauhid terbagi 3 yang disebut dengan usul salasah. Itu tidak ada di dalam Al-Quran, tidak dicontohkan oleh Rasulullah, dan tidak dibuat oleh Umar bin Khattab. Nah, tahu-tahu muncul ada oleh Ibnu Taimiyah adanya usul salasah, tauhid terbagi 3. Padahal tauhidnya hanya satu, hanya Allah saja. Dialah yang Rabbul Alamin, dia yang ilah uluhiyah, dialah yang harus diibadati. Dia menciptakan langit dan bumi, dia yang mempunyai sifat Asmaul Husna, hanya Allah. Alhamdulillah. Nah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Asmaul Husna itu adalah satu zat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan nama gelarnya dalam 99. Misalnya Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malik al-Quddus
As-salamul mu'min, al-muhaimin, al-aziz, al-jabbar, al-mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Nah, jelas dalam surat Al-Hasyr ini ayat 18 sampai ayat 24, Allah itu bagaimana? Alimul ghaibi wasyahadah. Dia maha mengetahui segala yang gaib, yang tersembunyi, dan yang nyata, yang nampak kelihatan. Semuanya Allah mengetahuinya. Dialah yang menciptakannya, dan dia yang juga memeliharanya. Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, dia yang maha gagah. Al-Mutakabbir, yang maha besar. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari segala apa yang disyirikkan, disekutukan oleh manusia. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, jadi Allah mempunyai sifat Asmaul Husna. Kemudian ada dalam kajian dari Abu Mansur Al-Maturidi dengan Abu Hasan Al-Asy'ari, disebutkan 20 sifat itu. Apakah sifat Allah hanya 20 saja? Apakah bid'ah itu? Tidak. Kenapa? Karena 20 itu hanya kunci-kunci untuk berdebat dengan orang-orang kafir. Nah, sedangkan sifat Allah sebenarnya lebih dari miliaran. Sebutlah seluruh sifat-sifat yang baik, itulah sifat Allah. Takkan cukup umur kita menyebutkan sifat-sifat yang baik itu. Seluruh sifat yang maha baik itu milik Allah. Nah, seluruh sifat yang tidak baik itu adalah sifat yang mustahil bagi Allah. Sehingga dikuncilah oleh Abu Hasan Al-Asy'ari, ada 2 sifat yang wajib menurut akal manusia terhadap Allah, ada sifat yang mustahil menurut akal manusia terhadap Allah. Menjadi 20, 40 sifat. Ditambah dengan 4 sifat Nabi, Siddiq, amanah, tabligh, fatonah, jadi 4. Kemudian yang mustahil juga 4, menjadi 8. Nah, ditambah yang 9 sifat yang harus bagi Nabi, boleh iya, boleh tidak. Nah, sifat bagi Allah juga ada 1, ada yang harus mubah, boleh saja dia ciptakan langit, bumi, tidak ada yang memaksanya. Nah, jadi dijumlahkanlah sifat Allah dan sifat Rasul tadi di dalam satu buku. Kemasan itu namanya kemasan sifat 50. Masya Allah. Nah, apakah itu bid'ah? Iya, itu bid'ah hasanah, bid'ah yang kemudian wajib. Sunnah madhumah, sunnah yang tercela, yang masuk neraka. Ma yukhaliful kitab was sunnah, yang bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan sunnah. Ini bid'ah yang dilarang. Sehingga Rasul bersabda, hadisnya panjang itu, ya, khairul kalami kalamullah, wa khairul hadi hadi Muhammadin, wa syarrul umur muhdatsatuha. Sebaik perkataan Allah, sudah jelas Al-Quran. Sebaik petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Paling jahatnya perbuatan, syarrul umur muhdatsatuha. Muhdatsat itu kata ahdatsa yuhditsu, yang diada-adakan. Nah, mengada-ngadakan tidak ada dasarnya. Jadi peringatan Maulid Nabi ada dasarnya, bahwa Rasulullah puasa setiap hari Senin, Rasulullah bersyukur. Jadi kita mengadakan peringatan Maulid Nabi dalam rangka bersyukur kepada Allah telah memberikan karunia yang besar, yakni kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya Nabi Muhammad tidak lahir, tidak ada Al-Quran, dan tidak ada hukum-hukum Islam, dan tidak ada contoh bagi kita siapa yang akan dicontoh. Jadi bersyukur karena Rasulullah menjadi contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hanya kembali ke 2 hal tadi. Iya, yang diada-adakan lain dengan yang mengadakan. Iya. Kita bisa mengadakan barang yang sudah ada. Kalau mengada-adakan berarti tidak ada. Bedakan ini. Nah, demikianlah Bapak Ibu serta saudara sekalian, kita jangan mengada-ngadakan, tapi kita membentengi, meneruskan apa yang sudah ada, dikemas dalam bentuk yang sesuai dengan zaman kita. Sekian, terima kasih. Arju minkum afwan.
in wajadtum fiha khata'at. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.